Kelahiran Pedang Iblis bab 931 Beas. Nuh belum pernah melihat Ichi Cascade sejak misi Chasing Demon ketika dia harus menemukan sisa-sisa sekte Demon. Dia telah menjadi pembudidaya peringkat 4 di tahap gas saat itu, tetapi dia meningkat pada tahun-tahun itu. Dia sekarang berada di tahap solid dari peringkat keempat. Pertumbuhan itu tidak spektakuler jika dibandingkan dengan Nuh atau talenta lain di generasinya. Tetapi fakta bahwa Cascade yang sedingin es tidak berhenti meningkat menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa potensi. Lagi pula, hanya penghentian total dalam pertumbuhan yang dapat menyebabkan stagnasi pusat-pusat kekuatan. Tidak ada masalah dengan kultivator yang mengalami peningkatan lambat tapi stabil. Lebih banyak pembudidaya heroik muncul di belakangnya. Mereka semua mengenakan baju zirah bertulisan mencolok yang bersinar dengan warna merah tua dan melangkah maju sambil menatap medan perang dengan ekspresi tegas. Kemudian, fokus mereka tertuju pada para pembudidaya heroik dari pasukan penyerang di sisi lain wilayah itu. Jelaslah bahwa kembang api siap untuk melakukan pertempuran itu dengan lebih serius sekarang karena para penyerang sudah mendekati perbatasan wilayahnya. Mereka adalah pengawas, kata penatua Ingrid ketika dia melihat para pembudidaya heroik itu. Dia menyadari kekuatan yang dirasakan untuk mempertahankan perbatasan penjajahan sejak dia menangani bangsa Lutren selama beberapa waktu. Nuh juga tahu tentang kekuatan itu, tapi dia tidak menyangka bahwa lengkungan masih memiliki begitu banyak pembudidaya yang kuat di jajarannya. Ada selusin pembudidaya peringkat 5 di antara bala bantuan itu dan lebih dari 50 tentara di peringkat keempat. Juga, Nuh tidak melihat sedikit pun dari mereka dalam pertempuran di benua baru. Itu berarti bahwa mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di daerah itu. Aku seharusnya tidak berharap kurang dari pilar, pikir Nuh sambil menegakkan postur tubuhnya. Kekaisaran adalah organisasi yang diciptakan oleh dewa yang telah hidup lebih dari 50.000 tahun. Itu mampu menghasilkan 2 pembangkit tenaga listrik, dan salah satunya bahkan naik. Fakta bahwa jumlah asetnya yang kuat sepertinya tidak ada habisnya bukanlah kejutan yang mengejutkan bagi Nuh. Tetap saja, dia harus mengakui bahwa Empire mengungkapkan dirinya sebagai lawan yang tangguh. Kehilangan benua baru tidak cukup. Organisasi paling kuat di seluruh tanah fana itu menyerangnya, tetapi masih mampu bertahan. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang dikerahkan penjajah, kekaisaran selalu tampak mampu menandingi mereka. Para anggota pengawas tidak bergerak. Mereka tetap berada di langit di belakang pasukan manusia seolah menunggu penyerang mengambil langkah pertama. Itu tampak seperti jebakan, tetapi Nuh tidak merasakan sesuatu yang berbeda dengan kesadaran bawaannya. Seolah-olah para warden ingin menghadapi pembudidaya heroik musuh tanpa memanfaatkan keuntungan mereka sebagai pembela. Kelompok Royals mengeluarkan serangkaian benda bertulisan untuk mempelajari lingkungan, mencari formasi atau pertahanan pada akhirnya. Namun, bahkan metode pemindaian lanjutan mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Pertukaran pandang terjadi antara aset heroik pasukan penyerang pada saat itu. Ada sedikit keraguan dalam ekspresi mereka, tetapi kurangnya pertahanan membuat mereka memutuskan untuk maju ke arah musuh mereka. Nuh tidak punya niat untuk mengungkapkan mendengkur secepat ini. Sudah lama sejak dia memiliki kemampuan yang tidak disadari dunia, dan dia lebih memilih untuk tetap seperti itu selama dia bisa. Namun, dia masih ingin merebut gantian untuk memberi makan tubuhnya. Lagi pula, terobosan pedangnya baru saja meningkatkan kebutuhannya akan nutrisi. Situasinya sepertinya tidak ideal untuk gaya bertarungnya yang biasa. Anggota pengawas tetap dekat tanpa menyebar melalui medan perang. Mereka tampaknya tidak cenderung memilih lawan yang berbeda dan melawan mereka secara terpisah. Ini mungkin saat yang tepat untuk menguji rune baru, pikir Nuh ketika dia berhenti agak jauh dari seorang pria pendek yang memancarkan aura kultivator peringkat 5 dalam tahap cair. Sekutunya memiliki ide yang sama dan tidak terlalu dekat dengan Warden. Namun, mereka tetap memilih lawan yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Nuh melirik pembudidaya peringkat 4 di bawahnya. Mereka meniru atasan dengan memilih lawan yang cocok, tapi mereka terlalu dekat dengan ahli di peringkat kelima. Bahkan ada pembudidaya peringkat 5 di panggung padat di atas mereka. Berada tepat di bawah mereka saat mereka bertarung bisa membunuh mereka dalam beberapa pertukaran. Namun demikian, prajurit peringkat 4 kekaisaran tampaknya tidak mempermasalahkan aspek itu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi para penyerbu yang meragukan. Nuh merasakan serangkaian tatapan mendarat padanya. Sekutunya yang lebih lemah khawatir asapnya yang terkenal akan membunuh mereka bahkan sebelum gelombang kejut dilepaskan dari pertempurannya. Pangeran Iblis Hiv tidak terkenal karena pertimbangannya dalam pertempuran. Para pembudidaya peringkat 4 dapat berharap bahwa petinggi lainnya akan mencoba menahan diri karena kehadiran mereka, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan pada Nuh. Haruskah kita bangkit? Andrew Elbas menyuarakan pikiran semua orang pada saat itu, dan para pembudidaya yang lebih lemah di bawahnya menghela nafas lega ketika mereka mendengarnya. Namun, para warden menjawab dengan menendang udara di bawah mereka dan melepaskan nafas dalam jumlah besar yang memenuhi seluruh area langit itu.
Serangkaian garis biru muncul di bawah kaki Warden setelah tindakan itu, dan acara itu tidak terbatas pada petinggi. Bahkan pembudidaya peringkat 4 telah melakukan gerakan yang sama dan garis biru menyebar di bawah kaki mereka. Para penyerbu dengan cepat mundur beberapa langkah ketika mereka melihat fenomena aneh itu. Mereka tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak ingin menghadapinya sebelum memahami kekuatan sebenarnya. Pengetahuan Royals mencakup hampir setiap jenis metode prasasti, dan setiap sekte di negara Papral mengajarkan teknik tersebut. Juga, tetua dewan telah menggunakan formasi itu selama perang di benua baru. Jadi, bahkan para pembudidaya sarang bisa mengenali kemampuan itu. Para pengawas menggunakan formasi pertempuran yang melibatkan selusin pembudidaya di peringkat kelima dan lebih dari kelima di peringkat keempat. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa kekuatan teknik yang diaktifkan oleh begitu banyak keberadaan yang kuat pasti akan mengancam. Noah dan yang lainnya mundur sampai mereka keluar dari jangkauan teknik, tetapi mata mereka tidak pernah meninggalkan Warden. Mereka melacak bagaimana garis biru menyebar di langit dan menyelimuti semua pembudidaya heroik kekaisaran untuk mengambil bentuk binatang ajaib yang sangat besar. Nuh tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seekor Tyrannosaurus besar telah muncul dan bersinar dengan cahaya biru dari prasasti yang membuatnya. Ia bahkan memiliki ciri-ciri aneh yang tidak cocok dengan catatan apapun tentang spesies yang punah itu. Makhluk itu memiliki 2 pasang tanduk panjang, 2 pasang cakar besar, dan 3 pasang sayap daging lebar di punggungnya. Juga, itu memancarkan kekuatan eksistensi kuasi peringkat 6. Kelahiran pedang iblis bab 932 makhluk. Nuh tidak terkejut bahwa anggotanya tahu banyak tentang makhluk purba dan punah. Sandal telah hidup begitu lama sehingga dia mungkin memiliki kesempatan untuk mempelajari banyak spesies berbeda yang tidak berhasil bertahan hidup seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, yang membuatnya heran adalah berbagai ciri binatang yang tidak sesuai dengan catatan tentang spesies itu. Tidak banyak informasi tentang Tyrannosaurus dan berbagai jenisnya, tetapi Nuh yakin bahwa mereka tidak memiliki sayap. Kedua pasang cakar besar itu tidak cocok dengan legenda manapun. Juga, fakta bahwa itu memancarkan aura bibrida kuasi peringkat 6 membuat makhluk itu tampak lebih berbahaya. Nuh dan yang lainnya sudah berada di sisi lain medan perang saat itu. Mereka tidak tahu seberapa cepat makhluk itu, tetapi mereka cukup yakin bahwa makhluk itu tidak akan mengejar mereka sejauh ini. Lagi pula, para Warden ada di sana untuk mempertahankan perbatasan benteng. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan maju lebih jauh karena tugas mereka tidak menyangkut wilayah manapun di luar domainnya. Tetap saja, mereka tetap di sana, di dalam binatang ajaib bersinar yang menatap mereka dengan tatapan menantang. Nuh menoleh untuk melihat atasan lain di dekatnya. Dia harus mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Tetapi sekutunya tahu lebih banyak dari dirinya sendiri dalam formasi pertempuran. Fokusnya adalah pada para pembudidaya di tahap solid dari peringkat kelima karena penilaian mereka pasti akurat. Penatua Julia, Penatua Regina, dan Andrew Elbas memasang ekspresi ingin tahu saat mereka melihat binatang biru itu. Mereka merasa bahwa kekuatannya melampaui batas kelima, tetapi mereka juga yakin bahwa itu tidak dapat dibandingkan bahkan dengan keberadaan peringkat 6 terlemah di dunia. Tyrannosaurus tampak lebih lemah dari binatang ajaib peringkat 6 di bagian bawah tingkat yang lebih rendah, tetapi lebih kuat dari mereka. Pertanyaan utama di benak mereka adalah apakah mereka lebih kuat dari mereka semua saat bertarung bersama. Pertempuran antara pasukan manusia terus berkecamuk di tanah, dan hanya beberapa dari para pembudidaya yang memiliki waktu untuk memperhatikan sosok biru besar yang muncul di atas mereka. Adapun pasukan heroik penjajah, mereka tetap diam, menunggu pemimpin dari 3 pasukan untuk memutuskan apakah formasi pertempuran adalah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Fakta bahwa hanya ada para pembudidaya heroik di tempat kejadian bukanlah suatu kasus. Pasukan penyerang telah mendapatkan lebih banyak wilayah untuk dikelola di benua baru setelah kekalahan kekaisaran. Itu memaksa banyak ahli dalam jajaran heroik di sana untuk menangani tugas-tugas yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh para pembudidaya manusia. Namun, ketiga organisasi tersebut masih dapat mengerahkan mereka dalam perang dan menghadapi konsekuensi ketidakhadiran mereka di wilayah tersebut nanti. Lagi pula, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kembalinya daerah-daerah itu ke keadaan liar. Itu dapat menyebabkan kehancuran struktur yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, mengalahkan Warden sekarang hanya akan menguntungkan para penyerbu. Juga, mundur sementara mereka akan menyebabkan banyak korban pada para pembudidaya manusia yang bertempur di lapangan. Yang merupakan sesuatu yang selalu ingin dihindari oleh organisasi manapun, jika memungkinkan. Itu tidak berarti bahwa pembudidaya heroik harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan beberapa aset manusia. Tetap saja, ada metode untuk menguji kekuatan makhluk itu tanpa mengekspos diri mereka secara berlebihan. Formasi pertempuran secara inheren lebih lemah dari makhluk nyata, kata Andrew. Kita mungkin menguji stabilitasnya dan melihat apakah itu bertahan. Para pembudidaya peringkat 4 mundur pada kata-kata itu.
Mereka tidak ingin berada terlalu dekat saat atasan meluncurkan mantra. Sebaliknya, tetua dewan melangkah maju dan mengerahkan perisai emas yang mereka gunakan untuk menangkis ledakan pilar biru. Kemudian, Andrew, Penatua Regina, dan Penatua Julia melangkah maju untuk merapal mantra ke arah makhluk biru besar itu. Raksasa yang terbuat dari air, ratusan bilah angin, dan serangkaian boneka mirip cacing muncul di udara dan melesat ke arah Tyrannosaurus di kejauhan. Energi yang dipancarkan mantra itu saat mereka terbang menciptakan retakan besar di langit yang pulih hanya beberapa detik setelah perjalanan mereka. Makhluk itu tidak bergerak. Itu hanya membuka sayap dagingnya yang lebar dan menunggu mantra itu tiba. Serangan itu bergetar ketika mereka mendekati formasi pertempuran. Seolah-olah kekuatan eksternal mempengaruhi mereka dan menggeser lintasan mereka sehingga mereka akan mendarat di sayap. Bilah angin adalah yang pertama menyerah pada kekuatan eksternal itu dan terbang menuju sayap. Setiap pembudidaya heroik di tempat kejadian terus menatap mantra Penatua Julia hanya untuk melihatnya menghilang di dalam cahaya biru yang dipancarkan oleh makhluk itu. Raksasa itu menderita kekuatan asing yang sama, tetapi ia berhasil mencengkeram salah satu cakar Tyrannosaurus sementara tarikan itu juga mencoba menyeretnya ke dalam sayap. Binatang buas itu menundukkan kepalanya dan menggigit anggota tubuh mantra itu untuk melepaskan pegangannya. Raksasa itu juga menghilang di dalam sayap daging, dan anggota badan yang masih tergantung di cakar binatang itu segera berubah menjadi nafas yang tersebar di udara. Bahkan mantra Andrew gagal melakukan apapun pada formasi pertempuran. Adapun boneka mirip cacing, mereka mencapai Tyrannosaurus dan melingkarkan tubuh mereka di sekitar cakarnya untuk menghindari kekuatan isap sayap. Makhluk itu menundukkan kepalanya lagi untuk melepaskan diri dari mantra itu, tetapi boneka-boneka itu mulai menggigit kulitnya yang bercahaya dalam upaya putus asa untuk memasuki tubuhnya. Mereka bahkan meledak setiap kali mulut Tyrannosaurus hendak menghancurkan mereka. Ledakan mereka hanya bisa memperlambat makhluk itu kurang dari sesaat, dan akhirnya, semuanya meledak untuk memberikan cukup waktu bagi satu cacing untuk menembus permukaan formasi pertempuran itu. Boneka terakhir berhasil menusuk kepalanya ke dalam makhluk itu sebelum Tyrannosaurus mencapainya dan memaksanya meledak juga. Ledakan terakhir itu menyebabkan serangkaian riak menyebar ke seluruh binatang itu. Namun, riak segera menjadi stabil, dan Tyrannosaurus mulai bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Bahkan kekuatannya tampak meningkat setelah pertukaran cepat itu. Itu tidak jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi detail itu tidak luput dari pikiran terfokus dari pembudidaya peringkat 5 dari pasukan penyerang. Masing-masing dari mereka mengerti bahwa formasi pertempuran dapat menyembuhkan dirinya sendiri karena energi yang diserap oleh sayap. Sebuah suara yang membawa banyak nada keluar dari Tyrannosaurus dan menyebar ke langit. Kamu harus melewatiku jika kamu ingin memasuki kekaisaran. Para pengawas menantang penyerbu secara terbuka, tetapi tidak ada petinggi yang bergerak. Jelaslah bahwa kata-kata para prajurit itu memiliki makna yang lebih dalam. Mereka ingin menakut-nakuti penyerang atau memancing mereka untuk mendekat lagi. Mereka akhirnya menjadi efektif karena pasukan para pemimpin mundur dan memerintahkan mundur sepenuhnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 933 bantuan. Kekaisaran Sandal tidak terburu-buru untuk mengakhiri perang. Itu sebaliknya, melawan 3 organisasi paling kuat di tanah fana itu membuat hasil perang menjadi jelas. Kekaisaran tidak bisa mengincar kemenangan tanpa bantuan patriark mereka. Jadi, berusaha sebaik mungkin untuk tampil sulit untuk ditaklukkan dan dikalahkan. Hanya ada 2 kemungkinan hasil dari perang itu, kekalahan total atau menyerah dengan syarat. Menjadi sulit untuk ditaklukkan akan meningkatkan persyaratan penyerahannya. Semakin banyak pasukan penyerang menderita untuk maju, semakin murah hati tawaran mereka untuk penyerahan kekaisaran. Tentu saja, pasukan penyerang menginginkan hal yang sebaliknya terjadi. Mereka tahu bahwa menghancurkan kekaisaran hampir mustahil karena mereka bertarung di rumahnya. Tetap saja, menunjukkan keunggulan mereka di medan perang bisa memaksanya menerima kondisi yang keras. Namun, ada banyak rahasia yang disembunyikan kekaisaran dari dunia selama pemerintahannya, dan menghadapinya dalam pertempuran ternyata lebih menyusahkan dari yang diharapkan. Tentara penyerang mundur setelah munculnya Tyrannosaurus. Banyak pasukan manusia mati karena penarikan tiba-tiba, tetapi para petinggi organisasi tidak mempermasalahkan itu. Pikiran mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menghadapi formasi pertempuran yang kuat dan menyiapkan rencana seandainya kekaisaran memiliki aset yang lebih menyusahkan. Selama kita mengacaukannya dari dalam, kata Regina kepada pembudidaya peringkat 5 lainnya yang berkumpul di sekelilingnya, kita bisa mengalahkan benda itu. Nuh dan yang lainnya berkumpul di salah satu perkemahan yang dibangun di wilayah yang baru ditaklukkan di benua lama. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menangani formasi pertempuran. Mereka tidak kesulitan menemukan kelemahan utama Tyrannosaurus. Lagi pula, pengetahuan Royals tentang metode prasasti hampir tidak terbatas, dan negara Papral adalah rumah dari teknik tersebut. Masalah utamanya adalah kekuatan Tyrannosaurus. Formasi pertempuran membutuhkan sinkronisasi agar bisa bekerja.
Semua yang terlibat dalam teknik ini harus melakukan gerakan yang tepat bersama rekan mereka. Salah langkah tunggal bisa membuat formasi kehilangan kekuatan langsung runtuh. Kelemahan itu adalah alasan utama mengapa teknik itu tidak tersebar luas di dunia. Itu membuat medan formasi pertempuran diabaikan dan diteliti hanya oleh para ahli yang telah mengabdikan diri pada organisasi mereka. Kultivator biasa akan lebih fokus pada kekuatan mereka daripada menggunakan waktu mereka untuk sesuatu yang tidak menguntungkan mereka secara langsung. Tak perlu dikatakan bahwa HIV tidak tahu banyak tentang bidang itu. Hanya iblis yang tahu lebih banyak tentang itu karena mereka berasal dari negara kepausan. Secara umum, formasi pertempuran berguna dan kuat. Mereka mampu memiliki kekuatan besar dan bisa mengubah sekelompok pembudidaya yang lemah menjadi monster yang menakutkan. Efeknya juga bervariasi. Penggarap dapat menggunakan keduanya untuk tujuan ofensif dan defensif, selain untuk tugas yang lebih spesifik. Butuh waktu untuk mempelajarinya. Sekelompok ahli perlu berlatih bersama untuk waktu yang lama untuk mencapai sinkronisasi yang diperlukan untuk mengaktifkan teknik tersebut. Kulitnya sepertinya tidak terlalu keras, kata Andrew Elbaz. Tapi kami tidak melihat semua kemampuannya. Sayap itu mungkin bukan satu-satunya ciri yang menyusahkan dari makhluk itu. Kurangnya bukti kelemahan dan kurangnya pengetahuan tentang kemampuan Tyrannosaurus membuat para ahli tersebut memutuskan untuk mengambil satu-satunya pendekatan yang bisa berhasil. Kami membutuhkan lebih banyak pembudidaya, kata Penatua Julia, menyuarakan kesimpulan yang telah dicapai oleh semua orang di pertemuan pada saat itu. Sebuah strategi segera terbentuk, dan setiap kekuatan menghubungi bala bantuan yang akan bergabung dengan mereka dalam serangan berikutnya. Karena tidak ada yang bisa mereka manfaatkan untuk mengalahkan Tyrannosaurus, para penyerbu akan menguasainya dengan kekuatan belaka. Setiap orang akan melancarkan serangan ke formasi pertempuran agar tetap sibuk, sementara 3 pemimpin pasukan akan fokus untuk mengganggu komposisi interiornya. Itu adalah strategi sederhana, tetapi satu-satunya yang tersedia untuk penjajah. The Hive memutuskan untuk mengerahkan Daniel, dan Penatua Justin. Selain beberapa pembudidaya peringkat 4 lainnya, dan butuh 4 bulan bagi mereka semua untuk tiba karena mereka harus menyelesaikan masalah di benua baru. Pasukan lain juga meminta bala bantuan, dan Nuh melihat June bergabung dengan tentara keluarga Elbaz pada periode itu. Kemudian, setelah semuanya siap, pasukan penyerang memutuskan untuk menyerang lagi, mulai mengalahkan Tyrannosaurus yang menakutkan itu dengan daya tembak mereka yang ditingkatkan. Pasukan manusia mulai bertempur begitu pertempuran dimulai. Tetap saja, petinggi dari masing-masing organisasi tetap berada di udara, fokus pada sisi lain dari medan perang. Para pengawas tiba dalam hitungan menit, dan mereka menunggu di langit dengan ekspresi tegas. Semuanya berlangsung persis seperti pertempuran sebelumnya, tetapi para penyerbu tahu apa yang diharapkan pada saat itu, dan mereka menghadapinya dengan rela. Nuh dan yang lainnya terbang menuju Warden dengan kecepatan tinggi. Ada lebih dari 20 pembudidaya peringkat 5 yang melintasi langit di atas medan perang untuk meraih pengawas, yang telah mulai mengeksekusi formasi pertempuran pada pandangan itu. Garis-garis biru melesat di udara dan mengambil bentuk Tyrannosaurus bersayap yang familiar yang memancarkan aura makhluk kuasi peringkat 6. Itu tidak membuat takut para penyerbu, yang terus maju terus sampai mereka berada dalam jangkauannya. Bertempur dari jauh tidak akan berhasil jika mereka berharap untuk mengalahkan formasi pertempuran. Sebagian besar pembudidaya berspesialisasi dalam mantra jarak jauh karena mereka biasanya meninggalkan seni bela diri di barisan heroik. Tetapi lebih dekat dengan target mereka akan menghasilkan efek yang lebih baik. Para tetua dewan menciptakan serangkaian perisai emas dengan formasi pertempuran mereka, dan Nuh serta yang lainnya mulai menyiapkan mantra dan meluncurkannya ke sosok biru besar itu. Nuh membiarkan auranya menjadi liar sementara serangkaian pedang berkumpul di sekelilingnya. Rune berbentuk pedang dan pedang hantu terakumulasi di sekitar sosoknya dan menciptakan sungai pedang yang mengalir bebas di udara. Pedang hantu tidak berubah pada periode itu. Namun, rune berbentuk pedang telah melihat perbaikan struktur mereka setelah keberhasilannya dengan energi yang lebih tinggi. Nuh telah mencampurkan bagian dari materi gelap dengan ambisi dan keserakahannya ketika dia menciptakan versi baru dari rune pertama yang memakan Will. Sekarang pedang hitam keluar langsung dengan kekuatan di dekat puncak tahap cair dan terus tumbuh saat menyerap energi primer. Mereka masih membutuhkan kegelapannya untuk muncul di tempat terbuka. Tetapi fakta bahwa energinya yang lebih tinggi terlibat dalam rune dalam pikirannya membuat setiap salinan jauh lebih kuat daripada kekuatan Nuh saat ini. Aku tidak bisa menggunakan bentuk iblis dengan semua orang yang begitu dekat satu sama lain, pikir Nuh saat dia mengendalikan lautan pedang. Tapi ini harus menebusnya. Setelah itu, dia mengendalikan pedang untuk terbang menuju binatang besar yang telah melebarkan sayapnya. Kelahiran pedang iblis bab 934 pertukaran. Tyrannosaurus tidak melakukan apa-apa sementara para penyerbu berkumpul di sekitarnya dan menyiapkan mantra mereka. Seolah-olah para pembudidaya kekaisaran menantang mereka. Tentu saja, itu bukan hanya keyakinan murni pada kekuatan formasi pertempuran.
sayap Tyrannosaurus menyerap serangan dan mengubahnya menjadi bahan bakar yang memperkuat kemampuan itu lebih jauh. Jelaslah bahwa para pembudidaya kekaisaran ingin mengeksploitasi kemampuan untuk menghadapi lebih dari 20 pembudidaya peringkat 5. Juga, itu adalah unjuk kekuatan lainnya. Jika kekaisaran berhasil menang lagi, itu akan memaksa penjajah dan menunjukkan bahwa akan sulit bagi mereka untuk menang. Setiap tindakan Warden adalah demi mendapatkan persyaratan yang lebih baik untuk penyerahan kekaisaran. Para penyerang mulai melemparkan mantra mereka ke formasi pertempuran. Berbagai serangan dari berbagai elemen terbang di udara dan menargetkan sosok biru besar yang tetap diam saat melihat kemampuan itu. Kekuatan traksi sayap daging menarik sebagian besar serangan itu ke dalam strukturnya, dan hanya mantra dari 3 pemimpin yang berhasil mendarat di tubuh Tyrannosaurus. Namun efeknya kecil, dan makhluk itu lebih cepat daripada terakhir kali ketika berhadapan dengan boneka Penatua Regina. Binatang itu kemudian bersinar dengan cahaya yang lebih terang setelah pertukaran itu. Mantra yang diserapnya meningkatkan kekuatannya, mendorongnya lebih dekat dengan makhluk peringkat 6 yang sebenarnya. Nuh merasakan hubungan dengan pedangnya menghilang setelah mereka masuk ke dalam sayap. Tampaknya hanya serangan yang memiliki kekuatan panggung padat yang bisa mengabaikan gaya traksi. Juga, sepertinya tidak ada batasan berapa banyak yang bisa diserap sayap. Bahkan sisa-sisa mantra pemimpin langsung masuk ke dalam mereka tanpa menimbulkan reaksi yang merugikan. Namun, penjajah tahu bahwa harus ada batas tingkat kekuatan yang bisa dicapai. Masalah utama dengan formasi pertempuran adalah para pembudidaya menangani mereka. Jika Tyrannosaurus menjadi terlalu kuat, itu akan mulai mempengaruhi tentara kekaisaran di dalamnya. Para ahli di peringkat kelima akan mampu mengatasi stres itu untuk sementara waktu, tetapi ada juga pembudidaya peringkat 4 di dalamnya. Mereka pasti akan berantakan jika formasi pertempuran menjadi terlalu kuat untuk mereka. Namun demikian, para pengawas segera menunjukkan bahwa mereka memiliki cara untuk menurunkan level ciptaan mereka. Tyrannosaurus menyebarkan rahangnya dan melepaskan pilar yang terbuat dari cahaya biru yang segera diblokir oleh tetua dewan dengan perisai emas mereka. Serangan itu tiba-tiba, tapi penyerang mengharapkan kemampuan dari formasi pertempuran itu, jadi mereka bereaksi tepat waktu. Tetap saja, tetua yang menangani perisai emas batuk darah setelah memblokir pilar biru itu. Jelas bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan terlalu banyak dari mereka. Penyerbu lainnya ragu-ragu pada saat itu. Pilar itu memiliki kekuatan untuk membunuh sebagian besar dari mereka dalam satu serangan, dan tidak disarankan untuk menghadapinya tanpa perlindungan yang tepat. Meluncurkan lebih banyak mantra yang tidak bisa lepas dari gaya traksi hanya akan memberi Tyrannosaurus lebih banyak bahan bakar untuk kemampuannya. Yang akan menyebabkan penghancuran perisai emas lebih cepat. Namun, para prajurit kekaisaran sudah selesai menunggu. Mereka telah membuktikan maksud mereka saat itu, dan memberi lawan mereka waktu untuk memikirkan solusi untuk masalah itu adalah tindakan bunuh diri. Tyrannosaurus mengayunkan keempat cakarnya, dan serangkaian tebasan biru besar keluar darinya. Mereka berlari di udara dan menargetkan pembudidaya peringkat 5 terlemah dalam kelompok penyerbu. Mereka yang menangani perisai emas berhasil memblokir beberapa tebasan, tetapi beberapa serangan mencapai beberapa kultivator yang mengelak atau mengerahkan kemampuan bertahan. Tebasan itu memiliki kekuatan sedikit di atas puncak peringkat kelima, tetapi semua penyerang telah bersiap dan memiliki item pertahanan. Beberapa dari mereka hanyalah jimat sekali pakai, tetapi yang lain adalah benda bertuliskan yang tepat dengan kekuatan di tingkat atas. Anggota keluarga Elbas bahkan memiliki banyak item pertahanan yang menciptakan serangkaian penghalang tepat di atas kulit mereka. Adapun Nuh, tidak ada tebasan yang datang ke arahnya, yang memungkinkan dia memusatkan semua perhatiannya pada pedangnya. Nuh tidak menggunakan pedang hantu saat itu. Dia tidak bisa mengubah kekuatan mantra itu, dan itu sudah terbukti tidak berguna melawan lawan semacam itu. Sebagai gantinya, dia mengerahkan rune berbentuk pedangnya lagi dan menyebarkan auranya di lingkungan untuk mempercepat penciptaan energi primer. Para kultivator yang tidak memiliki akses ke bentuk serangan yang bisa mencapai kekuatan tahap solid dari peringkat kelima mengalihkan fokus mereka untuk mempertahankan yang bisa. Nuh melihat Daniel dan tetua lainnya berkumpul di sekelilingnya dalam sikap melindungi sementara dia menunggu rune berbentuk pedangnya tumbuh. Adegan serupa muncul di kelompok lain, dan hanya Nuh, satu penatua dari Dewan, dan beberapa Royals yang akhirnya mempersiapkan serangan bahkan jika mereka belum menjadi kultivator peringkat 5 di tahap yang solid. Itu menempatkan mereka pada level lain dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di tahap cair, bahkan jika mantra mereka masih tidak bisa menandingi mantra dari ketiga pemimpin itu. Nuh menunggu sampai rune berbentuk pedang mencapai tahap padat sebelum meluncurkannya ke Tyrannosaurus yang terus melemparkan tebasan biru ke perisai emas. Beban mantranya dalam pikirannya sangat besar dan memperburuk sakit kepalanya. Tetapi dia bertahan dan memaksa pedang untuk terbang dalam garis lurus ke arah makhluk besar itu. Mantra lain terbang bersama dengan rune Nuh. Ada serangan yang digunakan para pemimpin sebelumnya bersama dengan binatang buas dan golem besar yang bisa berlari di udara.
Sebagian besar langit hancur ketika serangan itu mendarat di Tyrannosaurus. Pedang Nuh menusuk kulit biru makhluk itu, tetapi mereka tidak berhasil masuk lebih dalam dari beberapa sentimeter. Elang dan kera yang terbuat dari api mencengkeram cakar makhluk itu dan membuatnya diam agar api mempengaruhi mereka. Boneka seperti cacing menggigit kulit biru segera setelah mereka berhasil mendaratkan makhluk itu, dan raksasa air Andrew menyelimuti kepala Tyrannosaurus dalam upaya untuk membatasi pergerakannya. Golem itu menerkam makhluk itu dan mencoba melipat sayapnya. Adapun tebasan angin Julia, mereka mengikuti pedang Nuh untuk membantu mereka menusuk kulit biru. Memiliki begitu banyak pembudidaya yang berurusan dengan formasi pertempuran mulai mendorongnya hingga batasnya. Ada terlalu banyak serangan kuat yang bertujuan untuk membatasi atau melukai makhluk yang bahkan tidak bisa bereaksi. Cahaya yang dipancarkan oleh tubuhnya tiba-tiba menjadi redup, dan Noah merasakan sensasi berbahaya yang datang dari Tyrannosaurus. Gelombang kejut besar keluar dari sosoknya dan menghancurkan mantra yang menempel di tubuhnya, mengubahnya menjadi energi yang dengan cepat diserap sayapnya. Kemudian, itu memuntahkan pilar biru lain yang mendarat di perisai emas dan membuat tetua yang menciptakannya batuk darah lagi. Kelahiran pedang iblis bab 935 sayap. Pertukaran terakhir memaksa Tyrannosaurus menggunakan banyak energi. Kekuatannya mulai mendekati batas peringkat kelima setelah gelombang kejut dan sinar biru. Dan yang lainnya tidak bisa melihat keadaan para pembudidaya di dalam pertempuran-pertempuran. Tetap saja, melihat betapa cahaya yang dipancarkan oleh makhluk itu meredup membuat mereka mengerti bahwa serangan mereka efektif. Hal yang sama bisa dikatakan untuk pihak penyerang. Para pembudidaya yang bertanggung jawab atas perisai emas dan mereka yang menjadi sasaran tebasan menderita akibat serangan itu. Hanya para pembudidaya yang memiliki item pertahanan yang kuat dan mereka yang mampu meluncurkan mantra dengan kekuatan di panggung padat yang berada dalam kondisi sempurna. Ada harapan untuk memenangkan pertempuran dengan kekuatan itu, tetapi pertarungan itu perlahan berubah menjadi pertandingan ketahanan, yang diinginkan oleh Kekaisaran Sandal. Para Warden ingin melawan selama mungkin. Tentu saja, itu mengganggu pasukan penyerang karena mereka tidak ingin mengerahkan lebih banyak pembudidaya sebelum memasuki wilayah kekuasaan. Lagi pula, masih ada kemungkinan para pembela HAM memiliki beberapa strategi untuk menghadapinya. Padahal harapan sudah mulai muncul. Pertukaran terakhir telah mengungkapkan banyak kemampuan formasi pertempuran, bersama dengan beberapa kelemahan yang nyata. Tyrannosaurus tampaknya tidak mampu mengisi ulang energinya sendiri. Itu selalu mengandalkan breath yang diserap dari mantra musuh untuk melancarkan serangan balik yang kuat. Satu-satunya ofensif dasar yang mampu dilakukannya adalah tebasan biru, tapi serangan itu bisa dikendalikan. Hanya gelombang kejut baru-baru ini dan sinar biru yang sulit ditangani, tetapi mereka menghabiskan banyak energi yang terkandung dalam wujud makhluk itu. Mantra menangkis tanpa menyerap apapun telah membuat kekuatannya jatuh. Juga, Tyrannosaurus tampaknya tidak bisa bergerak bebas. Ada saat-saat di mana itu bisa mengisi dan menimbulkan banyak kerusakan, terutama pada perisai emas, karena sebagian besar dimaksudkan untuk menangkis energi. Jika Kekaisaran ingin memenangkan pertempuran itu, berdiam diri dan membatasi diri pada serangan balik bukanlah pendekatan yang tepat. Bisakah kalian berdua merawat sayapnya? Andrew Elbas bertanya dengan pesan mental yang dikirim melalui buku catatan khusus yang hanya dimiliki oleh para petinggi dari masing-masing angkatan. Pesan itu bergema di benak para pembudidaya peringkat 5 di tempat kejadian, tetapi semua orang mengerti siapa yang dia maksud dengan kata-katanya. Hanya ada 2 ahli di tempat kejadian yang memiliki akses ke serangan tepat dengan kekuatan di panggung padat. Noah dan Penatua Julia bertukar pandang sebelum mengangguk ke arah pemimpin faksi kerajaan. Keduanya tidak tahu apakah mungkin memotong sayap dari makhluk yang dibuat melalui formasi pertempuran, tetapi mereka cukup mempercayai keahlian Andrew untuk mengikuti strateginya. Penatua Julia memanggil ratusan tebasan angin yang berputar di sekitar tubuhnya saat dia menunggu kesempatan sempurna untuk menyerang. Nuh melakukan hal yang sama dengan rune berbentuk pedang, bahkan jika dia harus menunggu untuk mendorong kekuatan serangannya hingga batasnya. Hanya ada begitu banyak yang bisa ditangani oleh pikiran Nuh. Memanipulasi mantra yang jauh di atas pusat kekuatannya dalam hal kekuatan adalah masalah bermasalah yang membutuhkan energi mental dan sebagian besar fokusnya. Namun, dia tahu bahwa dia bisa mendorong rune berbentuk pedang sedikit lebih jauh daripada berhenti di awal panggung padat. Nuh tidak pernah berhenti menyebarkan auranya di lingkungan untuk meningkatkan jumlah energi primer yang tersedia untuknya. Area langit itu memiliki semua bahan bakar yang dia butuhkan, tetapi dengan cepat menghilang saat lebih dari 100 pedangnya memakannya. Penjajah lain dan Tyrannosaurus terus bertukar serangan sementara Nuh dan Penatua Julia mempersiapkan serangan mereka. Serangkaian sinar biru dan mantra kuat lainnya terbang bola-balik antara kedua belah pihak yang hanya berhasil melemahkan satu sama lain tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun, para penyerbu akhirnya menjadi pihak yang kalah setelah mereka bertarung tanpa dukungan Nuh dan Penatua Julia. Cahaya Tyrannosaurus hanya meredup sedikit, sementara para pembudidaya yang mengelola perisai emas mulai terlihat pucat.
Tidak butuh waktu lama sebelum penjajah menemukan diri mereka tanpa pertahanan. Mereka semua akan terlalu sibuk memblokir serangan makhluk itu untuk meluncurkan mantra jika perisai emas itu jatuh. Pedang di sekitar Nuh sudah mulai mendekati tanda setengah jalan di panggung padat. Tingkat kekuatan itu adalah yang terbaik yang bisa dia tangani tanpa kehilangan kendali atas mantranya. Tetap saja, itu sudah cukup baginya untuk bergabung dalam serangan lagi. Anggukan sederhana sudah cukup untuk membuat Andrew dan Penatua Regina sadar bahwa kedua pembudidaya dari sarang sudah siap. Dan mereka tidak ragu untuk meluncurkan serangkaian mantra lagi ke arah makhluk tinggi itu. Tyrannosaurus bereaksi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Itu membuat sayapnya terbuka dan meluncurkan tebasan biru ke arah serangan yang masuk. Tetap saja, tiba-tiba, segumpal api hitam muncul di bawah tubuhnya, dan serangkaian rune berbentuk pedang keluar darinya. Nuh telah menggunakan mantra Wap untuk mengeksploitasi titik buta dalam formasi pertempuran, dan runenya jatuh langsung ke dasar 3 pasang sayap. Seluruh binatang itu mulai berkedip pada saat itu, tetapi segera melepaskan gelombang kejut lain untuk menangkis serangan yang masuk. Rune Nuh menjadi debu dalam waktu kurang dari sekejap, dan bahkan mantra petinggi lainnya menjadi energi sederhana di bawah ukuran pertahanan itu. Namun demikian, Penatua Julia bergerak pada saat itu dan melepaskan tebasan anginnya. Mereka pergi ke atas makhluk itu bahkan sebelum ia bisa memuntahkan lebih banyak cahaya biru dan menabrak pangkal sayapnya. Pedang Nuh telah merusak area itu, dan Tyrannosaurus telah kehilangan banyak energi menggunakan gelombang kejut terakhir itu. Kekokohannya bergantung pada levelnya, dan sekarang sudah mendekati puncak peringkat kelima. Jadi, tidak mengherankan jika serangan Penatua Julia berhasil memotong 3 sayap sekaligus. Bagian tubuh yang bersinar itu menjauh dari makhluk itu, dan cahaya di sekitar mereka menyebar, mengungkapkan beberapa pembudidaya peringkat 4. Para prajurit kekaisaran itu memiliki ekspresi pucat, tetapi mereka tidak menderita luka yang nyata. Keadaan mereka saat ini hanyalah konsekuensi dari Penatua Julia yang dengan paksa memotong mereka dari formasi pertempuran. Andrew dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan meluncurkan rangkaian mantra lain yang menghantam tubuh Tyrannosaurus. Dampaknya melepaskan gelombang kejut yang membunuh pembudidaya peringkat 4 itu dalam sekejap, dengan hanya satu dari mereka yang bertahan karena berada di puncak peringkat itu. Tyrannosaurus mengungkapkan ekspresi jelek pada pandangan itu tetapi tidak kehilangan ketenangannya. Itu baru saja melepaskan lebih banyak tebasan biru ke arah penjajah. Namun, api hitam muncul lagi di bawah tubuh makhluk itu, dan rune berbentuk pedang keluar darinya. Mantra Nuh mendarat di sayap yang tersisa dan memotongnya. Kelahiran pedang iblis bab 936 maju. Gelombang kedua berbentuk pedang Nuh berhasil memotong sayap yang tersisa, yang larut setelah terpisah dari tubuh Tyrannosaurus dan mengungkapkan sekelompok pembudidaya di peringkat keempat. Mereka tidak bertahan lama sejak pembudidaya peringkat 5 lainnya dalam kelompok penyerang melancarkan serangan tanpa mempedulikan kekuatan mereka lagi. Sayap daging yang mampu menarik tenaga tidak ada lagi. Sekarang bahkan para pembudidaya yang tidak memiliki akses ke serangan dengan kekuatan di panggung padat dapat bergabung dalam serangan terhadap formasi pertempuran. Prajurit peringkat 4 kekaisaran yang masih berada di langit di luar Tyrannosaurus mati ketika lebih dari 20 mantra tiba. Armor mendukung mereka tidak bisa melindungi mereka dari gelombang kejut yang dikeluarkan oleh begitu banyak serangan di peringkat kelima. Cahaya yang dipancarkan oleh Tyrannosaurus terus meredup saat serangan mendarat di tubuhnya, dan kulitnya mulai menjadi halus saat kehilangan kekuatan. Bentuk manusia menjadi terlihat di dalam binatang itu saat serangan berlanjut, dan penjajah mulai memahami bagaimana situasi itu memengaruhi para prajurit yang melakukan pertempuran formasi. Para prajurit Tato memiliki ekspresi pucat saat mereka mengeksekusi form untuk menjaga formasi pertempuran tetap aktif. Apa yang merupakan teknik kuat yang mampu mengancam musuh mereka telah menjadi tidak lebih dari tindakan defensif terhadap rentetan serangan tanpa henti. Nuh dan yang lainnya segera mengerti bahwa mereka benar dan salah ketika mengevaluasi kekuatan pertempuran formasi. Rupanya benar bahwa Tyrannosaurus memiliki kemampuan manuver yang terbatas dan tampak tertahan di tempatnya, tetapi kekuatannya tidak hanya berasal dari energi yang diserap. Makhluk itu tiba-tiba melepaskan semburan cahaya biru dan memuntahkan rangkaian sinar yang dengan cepat diblokir oleh penyerang dengan metode mereka. Perisai emas melindungi sebagian dari mereka, tetapi yang lain harus mengandalkan aset mereka untuk mempertahankan diri. Nuh melihat pilar biru datang ke arahnya dan meraung. Dunia menjadi hitam sesaat sebelum serangan kuat menyapu dia dan merobek kulitnya. Nyala apinya telah berhasil memblokir sebagian besar kekuatannya, dan masih menyala di sekelilingnya. Api setengah putihnya yang setengah halus telah berhasil mengubah serangan mematikan menjadi sesuatu yang bisa ditangani oleh tubuhnya. Semburan kekuatan Tyrannosaurus yang tiba-tiba datang dari nafas para prajurit kekaisaran, tetapi mereka tidak berhasil membuatnya kembali ke kekuatan aslinya. Mereka hanya bisa mencapai level makhluk sedikit di atas peringkat kelima. Api Nuh telah mampu melemahkan sinar biru sejak Tyrannosaurus menyerang banyak sasaran pada saat yang sama.
Dan apinya adalah senjata yang cocok untuk binatang buas di tingkat atas dari peringkat kelima. Cahaya yang menyapu Nuh setelah itu hanya memiliki kekuatan mantra di dasar panggung padat, yang merupakan sesuatu yang bisa ditangani oleh tubuhnya. Noah merasakan kulitnya retak dan menekan insting Snorre untuk keluar dan melindunginya. Akan ada waktu bagi Blood Companion untuk muncul, tapi sekarang dia lebih suka menderita beberapa luka daripada mengungkapkan senjatanya yang paling ampuh. Teman-temannya tidak memiliki hak istimewa untuk memilih dalam situasi itu. Setiap balok yang terpisah memiliki kekuatan yang mendekati puncak peringkat kelima. Sebagian besar penyerbu harus menggunakan benda-benda bertulisan untuk berharap selamat dari serangan itu. Beruntung bagi mereka, mereka datang dengan persiapan untuk kemungkinan itu karena mereka tahu kekuatan lawan mereka. Namun, tidak semuanya bisa memblokir kekuatan penuh dari serangan itu. Kultivator peringkat 5 yang lebih lemah di antara para penyerbu harus menghadapi gelombang kejut yang dilepaskan oleh balok. Juga, cahaya biru itu sulit untuk dilawan, jadi yang lain harus menghadapi sebagian dari kekuatannya secara langsung. Cedera menumpuk di sisi penjajah. Beberapa dari mereka bahkan melihat anggota tubuh mereka meledak saat cahaya biru menyapu mereka. Nuh dapat melihat June menggertakkan giginya dan menahan bagian balok yang tidak berhasil diblokir oleh benda-benda bertulisan Royals. Namun, cahaya itu tiba-tiba menghilang saat menembus kulitnya. Seolah-olah ada sesuatu yang melahapnya. Tentu saja, June menggunakan Breath Jingganya saat bertarung bersama Royals dan Council. Tak perlu dikatakan betapa buruknya hal itu memengaruhi kecakapan bertarungnya. Terutama karena dia telah membangun individualitasnya pada energinya yang lebih tinggi setelah mencapai peringkat kelima. Namun demikian, dia masih menggunakan percikan gelapnya begitu cahaya biru mengancam memasuki tubuhnya. Namun, tindakannya tidak kentara, dan semua orang sibuk berurusan dengan pilar, jadi tidak ada yang menyadari kejanggalan itu. Hanya Nuh yang bisa menyadarinya karena perhatiannya tertuju padanya begitu dia memblokir sinarnya. Instingnya berteriak pada pemandangan itu, tapi dia menekan emosinya yang liar untuk fokus pada formasi pertempuran. Tyrannosaurus tampak habis setelah serangan terakhir itu. Kekuatannya jatuh di dalam tingkat yang solid dari peringkat kelima, dan terus turun karena para prajurit tidak menggunakan breath mereka untuk mengisinya kembali. Tampaknya formasi pertempuran akhirnya mendorong para pembudidaya kekaisaran ke batas mereka sejak retakan mulai menyebar di kulit makhluk itu. Sinar birunya yang menyilaukan telah berubah menjadi tidak lebih dari lingkaran cahaya pucat juga. 3 pemimpin pasukan adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari pertukaran terakhir tanpa cedera sama sekali. Bahkan jika Penatua Julia adalah satu-satunya dari mereka yang menggunakan benda bertulisan. Namun, mereka siap untuk mengakhiri pertempuran yang telah merugikan mereka terlalu banyak. Mantra biasa mereka terbang di udara dan mendarat di tubuh Tyrannosaurus. Mereka akhirnya mengganggu stabilitas formasi pertempuran yang mulai berantakan, melepaskan para pembudidaya di dalamnya. Para prajurit kekaisaran tidak menunggu gelombang serangan kedua. Mereka mundur dengan kecepatan tinggi dan menghilang di wilayah di belakang mereka dalam sekejap. Beberapa pembudidaya peringkat 4 yang tersisa tidak cukup cepat dan tetap terperangkap di dalam lengan air raksasa Andrew yang membunuh sebagian besar dari mereka. Hanya menyisakan 2 dari mereka yang hidup. Mereka akan diperlukan untuk interogasi nanti. Adapun kelompok penyerbu lainnya, mereka yang bisa bergerak dan tidak menderita luka parah terdesak ke depan. Mereka mengejar Wardens, yang sudah menghilang dari pandangan mereka. Nuh adalah salah satunya, tetapi pengejarannya kurang hati-hati karena kesadaran bawaannya memberinya gagasan yang jelas tentang di mana bahaya mengintai di negeri itu. Ada ancaman di mana-mana, kecuali area tepat sebelum domain kekaisaran. Pemandangan berubah saat Nuh maju. Tembok besar muncul dalam penglihatannya, dan deretan gedung tinggi memenuhi dunia di sisi lain pertahanan itu. Juga, di kejauhan, dia melihat sebuah bangunan kecil mengambang beberapa kilometer dari tanah. Kelahiran Pedang Iblis bab 937 Jalan. Domain kerajaan tampak jauh berbeda dari wilayah di dalam wilayah pengaruhnya. Itu tidak memiliki kemandulan dan aura kehancuran yang memenuhi wilayah yang diduduki oleh para budak. Sebaliknya, itu mencolok dan penuh kehidupan. Nuh dapat merasakan manusia yang tak terhitung banyaknya menjalani kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan yang dipenuhi kota dan bangunan tinggi. Kepadatan Brett masih rendah, tapi belum mencapai standar wilayah pinggiran. Rupanya kehancuran telah menginvestasikan sejumlah besar kredit untuk menjaga domainnya tetap cocok untuk para pembudidaya. Ada beberapa jejak pembusukan. Nuh dapat melihat bagaimana beberapa bangunan retak di permukaannya atau sangat membutuhkan perawatan. Tetap saja, itu hanya menyangkut sebagian kecil struktur. Nuh berkomitmen untuk mengenang pemandangan di sisi lain tembok pertahanan. Kekaisaran telah mengatur populasinya di distrik-distrik besar yang memiliki bangunan paling terawat di pusatnya. Distrik-distrik itu mirip dengan kubah-kubah di wilayah Hiv, dengan satu-satunya perbedaan bahwa mereka ada di mana-mana dan menempati sebagian besar tanah itu. Seolah-olah seluruh kawasan itu berfungsi sebagai kawasan layak huni yang dikelola oleh pemerintah kecil dan terpisah yang terdiri dari para pembudidaya heroik.
Para penguasa itu juga bisa menjadi prajurit di peringkat keempat menurut apa yang bisa dirasakan oleh Nuh. Beberapa aura kuat datang dari distrik langsung di bawah pertahanan-pertahanan dan daerah terdalam, sedangkan yang terkuat berasal dari struktur mengambang di kejauhan. Sipir, tentara biasa, ahli, dan pembangkit tenaga listrik, pikir Nuh ketika dia menganalisis tata letak organisasi itu. Disposisi dan wilayah kekuasaan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana perluasan membagi asetnya. Pangeran, kata penatua Julia saat dia mendekatinya, kita harus pergi. Nuh mengangguk pada kata-katanya, tetapi dia terus memata-matai peluru untuk 1 detik terakhir sebelum berbalik untuk bergabung dengan sekutunya dalam mundur. Mereka telah memenangkan pertempuran melawan Warden, dan pasukan manusia telah mengalahkan musuh mereka untuk sementara. Namun, hampir semua aset di peringkat kelima mengalami luka-luka. Penjajah telah menang, tetapi kekaisaran berhasil membuat mereka membayar harga yang menyebalkan. Aset yang kuat itu sekarang perlu meluangkan waktu untuk memulihkan dan mengatur ulang sebelum mencoba menyerang tanah di luar tembok. Juga, aset kekaisaran dikemas. Setiap distrik berbatasan dengan banyak tempat, yang berarti bahwa penyerbu tidak dapat melancarkan serangan kecuali mereka siap menghadapi kekuatan penuh dari organisasi itu. Ketiga pasukan penyerang perlu mengerahkan seluruh aset mereka dan menimbulkan kerugian sebanyak mungkin jika mereka ingin menghindari berakhirnya perang gesekan. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak tahu apakah mungkin untuk menghindari hasil seperti itu. Pasukan mundur di salah satu perkemahan yang mereka bangun pada tahun-tahun itu. Tidak ada pertemuan yang terjadi setelah pertempuran. Semua petinggi pasukan diam-diam memutuskan bahwa mereka akan fokus pada pemulihan sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Nuh lebih mudah daripada teman-temannya. Cedera apapun di tubuhnya akan membutuhkan lebih banyak energi untuk sembuh, tetapi sifat regeneratifnya tidak masuk akal. Juga, pancaran sinar biru hanya mengenai kulitnya, yang merupakan bagian tubuh yang paling mudah diperbaiki. Dia menghabiskan waktunya sebelum pertemuan dengan bermeditasi dan fokus melatih pusat kekuatannya. Kekuatan rune berbentuk pedang baru membuatnya puas, dan mereka bahkan memiliki properti yang tidak sempat dia tunjukkan melawan Tyrannosaurus. Karena ada energi yang lebih tinggi dalam strukturnya, rune dapat meninggalkan bentuk padatnya dan berubah menjadi gas hitam tanpa kehilangan kekuatan yang telah terkumpul. Fitur itu tidak berguna dalam pertempuran melawan Tyrannosaurus, tetapi Nuh tahu bahwa itu akan berguna melawan para pembudidaya. Apapun yang membuat serangannya kurang dapat diprediksi dapat membuat perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran. Sesi meditasinya terutama berfokus pada jalan di depannya. Dia telah menyelesaikan masalah dengan pusat kekuatannya setelah perbaikan rune bolanya, tetapi dia baru saja mulai meningkatkan kecakapan bertarungnya. Ada bagian dari keberadaannya yang belum dia pelajari bagaimana mengungkapkannya karena itu bukan masalah yang mendesak. Namun, dia merasa bahwa dia sekarang siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya dalam perjalanannya. Dia harus menemukan bidang yang menggabungkan seni bela diri dan mantra menjadi satu sekolah. Nuh memiliki proyek lain yang ditunda. Sifat ajaib dari energinya yang lebih tinggi masih banyak yang harus diungkapkan, dan hatinya yang membara belum selaras dengan keberadaannya. Namun, Nuh merasa seolah-olah dia hanya fokus pada ciptaannya belakangan ini. Kehancurannya harus berevolusi juga, dan dia tidak bisa tidak memprioritaskannya sekarang karena ciptaannya menempatkannya di jalur yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipelajari. Nuh selalu memprioritaskan kekuatan langsung daripada proyek jangka panjang. Kepribadiannya tidak hanya mendikte pendekatan itu, tetapi juga sesuai dengan persyaratan yang dimiliki dunia dalam hal bertahan hidup. Saat dia bermeditasi, dia menganalisis bentuk kedua dari seni bela dirinya, yang merupakan satu-satunya contoh bidang yang memadukan seni bela diri dan mantra. Namun demikian, dia segera mengerti bahwa dia tidak dapat menggunakan serangan itu sebagai inspirasi untuk teknik masa depannya. Asal-usul bentuk kedua seni bela dirinya berasal dari 3 bentuk Ashura, dan Nuh cukup beruntung menemukan 2 mantra yang dapat meniru persyaratannya. Namun, itu tidak bisa terjadi 2 kali. Nuh tidak bisa mengandalkan keberuntungannya dalam hal kekuatannya. Juga, dia tidak ingin menghabiskan bertahun-tahun penelitian untuk menemukan mantra dan seni bela diri yang bisa dia gabungkan menjadi teknik yang lebih kuat. Nuh ingin menciptakan sekolah yang tepat, bidang teknik baru yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk unik seperti dia. Tentu saja, Nuh tidak mau repot-repot membuat bidang itu menjadi generik. Dia tidak peduli tentang bibrida lain, terutama karena proyeknya akan memakan waktu lebih lama jika dia bertujuan untuk menciptakan sekolah yang dapat dipelajari oleh siapapun yang mirip dengannya. Dia telah memutuskan untuk membuatnya sespesifik mungkin untuk situasinya, dan dia siap menggunakan energi yang lebih tinggi jika penelitiannya membutuhkannya. Satu-satunya masalah adalah menemukan titik awal yang bisa menjadi inti dari sekolah baru. Sesuatu yang bisa berkembang dalam berbagai bentuk sesuai dengan teknik yang ingin dibuat oleh Nuh. Dia perlu menemukan cara untuk menghubungkan kekuatan fisik, nafas, dan energi mental ke dalam rangkaian teknik yang dapat dia gunakan untuk tujuan yang berbeda.
Dalam benaknya, akan lebih baik jika ia berhasil membuat 3 set yang meliputi gerakan, serangan, dan pertahanan. Tidak perlu memulai dengan ciptaan murni sejak awal. Nuh selalu menemukan dirinya lebih nyaman dalam menggunakan apa yang dia miliki untuk mendapatkan pengalaman di lapangan sebelum melanjutkan menciptakan sesuatu yang orisinal. Kelahiran Pedang Iblis bab 938 fase terakhir. Nuh harus mulai dari dasar. Dia perlu menemukan sesuatu yang dapat menghubungkan seni bela diri dan mantra sehingga dia dapat membangun fondasi sekolahnya. Bagian itu ternyata mudah. Hanya tubuh yang bisa menjadi inti dari setiap teknik karena menghubungkan kesadaran masyarakat dan lautan secara bersamaan. Juga, nafas dan energi mental mudah dikendalikan, sementara daging memiliki keterbatasan dalam pergerakannya. Bagaimana juga bukan masalah karena mantra bisa memiliki berbagai efek, terutama dari elemen bayangan. Nuh hanya perlu memasangkan mantra yang kuat dengan seni bela diri yang sesuai dengan efeknya. Kekuatan fisik tubuhnya akan melakukan sisanya. Membuat seni bela diri itu rumit, tapi itu mungkin. Nuh telah melakukannya di masa lalu, dan cakar naganya saat ini adalah sesuatu yang dia buat segera setelah dia menjadi bibrida. Masalah utamanya adalah membuat mantra dari sisa-sisa. Nuh juga pernah melakukannya. Dia telah mempelajari rune yang memakan will dengan tepat untuk tujuan itu di masa lalu, dan rune berbentuk pedangnya adalah mantra pertamanya. Rune bulat telah membantunya menciptakan energi yang lebih tinggi, tetapi lebih bertindak sebagai teknik kultivasi daripada sebagai mantra. Nuh tidak berpikir itu sesuai dengan rencana, jadi dia tidak bisa berputar berguna untuk apa yang ingin dilakukannya. Adapun mantranya yang lain, Nuh hanya memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan individualitasnya. Mereka tidak akan menerima bayangannya sebagai bahan bakar sebaliknya. Selama analisisnya, Nuh menemukan kekurangan bahkan dengan rune berbentuk pedangnya. Itu bukan masalah struktur atau fungsinya. Apa yang mengganggunya adalah kenyataan bahwa dia telah mengambil inspirasi dari mantra Ravaging Demon untuk membuatnya. Itu semua penyelesaian, pikir Nuh pada suatu saat, tetapi pemahaman yang lebih mendalam segera muncul di benaknya. Tidak ada yang pernah benar-benar asli. Penggarap melihat legenda masa lalu sebelum membuka jalan mereka. Tidak ada salahnya menggunakan konsep yang sudah digunakan orang lain. Tidak ada yang akan mengejar hukum sebaliknya. Kesadaran itu menenangkan ketenangan. Dia mengerti bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba menemukan sesuatu yang orisinil sehingga dia lupa tempatnya. Nuh hanya kultivator peringkat 5. Tingkat kekuatan itu menempatkannya di antara yang lebih tinggi dari pesawat yang lebih rendah. Tetapi itu masih tidak berarti jika dibandingkan dengan kekuatan langit dan bumi. Dia belum belajar bagaimana menggunakan hukum, tetapi dia sudah ingin menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Ambisinya membutakannya. Itu mencoba mendorongnya ke jalan yang hanya bisa dilalui oleh entitas ilahi. Mengambil sesuatu dari dunia dan membentuknya kembali menjadi citra Anda bukanlah langkah yang salah dalam perjalanan ini. Dan Tian menyerap hukum untuk mendorong keberadaan menuju keadaan yang unik. Karena itu, dia bisa melakukan hal yang sama dengan mantra dan seni bela diri. Selama mereka cocok dengan individualitasnya, dia akan berada di jalan yang benar. Kedamaiannya lenyap ketika fokusnya tertuju pada hukum. Menjadi bukti bahwa dia perlu mengikuti kemana arah individualitasnya, tetapi dia perlu menggunakan hukum jika dia ingin mengungkapkannya pada tingkat yang sesuai dengan pangkatnya. Saya harus fokus pada apa yang saya miliki sebelum terjun ke proyek lain, pikir Nuh ketika dia mengerti bahwa dia tidak dapat mengendalikan ketika pikirannya memasuki dunia hukum. Pencerahan akan datang secara alami saat keahlian saya meningkat. Saya tidak bisa membiarkan keserakahan saya menghentikan perbaikan saya. Noah mulai memahami apa yang telah diperingatkan oleh Chasing Demon dan sandal kepadanya. Intensitas dan keluasan individualitasnya ingin mendorongnya ke proyek-proyek yang belum bisa dia dekati. Ada 2 mantra yang sudah bisa dia kerjakan. Dia hanya perlu menciptakan seni bela diri yang cocok dengan efeknya sehingga dia bisa mendapatkan ledakan kekuatan yang sama seperti yang dia miliki dengan bentuk kedua cakar naga. Lebih baik fokus pada mereka dan meningkatkan keahliannya di lapangan untuk saat ini. Itu akan segera meningkatkan kecakapan bertarungnya dan tetap memberinya landasan yang baik. Aku perlu belajar cara membuat debu sebelum menciptakan dunia, pikir Nuh ketika pikirannya menjadi tenang kembali. Aku perlu mempertajam kehancuranku sebelum menyebarkannya melalui wilayah langit dan bumi. Lompatan dalam kekuatannya membuatnya merasa baik. Tetapi itu membuatnya kurang dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk perjalanannya. Lagi pula, dia telah melihat hal itu terjadi pada tubuhnya sejak dia tidak tahu bagaimana menemukan kedamaian dalam rasa laparnya. Hanya setengah tahun berlalu sebelum para pemimpin pasukan memanggil semua orang lagi. Istirahat itu diperlukan untuk mengumpulkan lebih banyak aset untuk penyerangan di wilayah kekaisaran dan untuk menyembuhkan yang terluka. Tentara tidak melihat banyak perubahan dalam strukturnya. Hanya ada peningkatan jumlah pasukan dari berbagai pangkat. Bahkan para pembudidaya di peringkat kelima telah melihat beberapa bala bantuan bergabung dengan mereka saat mereka mendekati apa yang dimaksudkan sebagai tahap terakhir perang.
Tidak akan ada lagi yang bisa ditaklukkan jika penjajah mengambil alih seluruh wilayah di bagian timur wilayah tengah. Namun, mereka bertujuan untuk memaksa kekaisaran mengakui kekalahan dan menerima persyaratan yang keras untuk penyerahan diri mereka. Dengan cara itu, penjajah akan menyelamatkan penelitian dan sumber daya yang dimilikinya dan mendapatkan lebih dari beberapa wilayah yang nyaris tidak memenuhi kebutuhan pembudidaya manusia. Kehancuran total tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Tentara besar berbaris melintasi tanah yang telah menyaksikan pertempuran terakhirnya hingga mencapai tembok pertahanan tinggi yang memisahkan wilayah pengaruh kekaisaran dari wilayah sebenarnya. Pasukan manusia yang berdiri di tanah mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berjalan di langit pada saat itu. Mereka membutuhkan bantuan para pembudidaya heroik untuk menghancurkan penghalang itu. Siapa yang ingin melakukan kehormatan? Andrew Elbas bertanya, mengalihkan pandangannya antara Penatua Julia dan Penatua Regina. Penggarap peringkat 5 telah bergabung dengan tentara dalam 6 bulan istirahat, tetapi ketiganya masih menjadi pemimpin dari faksi masing-masing. Penatua Julia mengangkat bahunya saat melihat itu, dan Penatua Regina memberi isyarat kepada Andrew bahwa dia bebas untuk bertindak sesuai keinginannya. The Royal merasa puas dengan jawaban itu dan mulai membaca mantra. Semburan air jatuh dari telapak tangannya. Air menciptakan riam yang melahirkan pelangi saat sinar matahari melewatinya. Namun, ketika mencapai tembok pertahanan, ia menembus material kerasnya dan menggali celah tepat di tengah-tengah strukturnya. Celah itu akhirnya mencapai tanah dan menyebar, menciptakan sebuah lorong besar di mana seluruh peleton bisa lewat. Itu adalah sinyal yang telah ditunggu-tunggu oleh para pembudidaya manusia, dan mereka menyerbu melalui lorong itu. Para pembudidaya heroik di langit melakukan hal yang sama. Tapi mereka merasa terpaksa menghentikan gerak maju mereka karena mereka menemukan serangkaian Tyrannosaurus biru dari berbagai tingkatan menunggu mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 939 mengisi. Pertempuran di langit dimulai bahkan sebelum tentara darat bertemu dengan musuhnya. Para pembudidaya heroik di pihak penyerang tidak lagi takut dengan formasi pertempuran kegelapan. Dan mereka segera membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk menghadapi Tyrannosaurus yang sesuai dengan level mereka. Ada 9 Tyrannosaurus. 3 di antaranya mirip dengan yang dihadapi Nuh dan yang lainnya di pertempuran sebelumnya. Sebaliknya, yang lain nyaris mendekati peringkat kelima dalam hal kekuatan. Nampaknya peningkatan kekurangan pembudidaya peringkat 5 yang tahu bagaimana melakukan formasi pertempuran. Kalau tidak ada gunanya membuat 6 dari mereka yang bisa dihancurkan oleh ahli manapun di peringkat kelima. Meski begitu, penjajah telah menyiapkan strategi untuk acara serupa. Berbagai kelompok yang mereka bentuk adalah salah satunya. Nuh bersama para petinggi Hiv. Karena hanya ada 3 Tyrannosaurus kuasa rank 6, kekuatan ketiga itu dapat membagi diri mereka sendiri menurut faksi mereka. Aspek penting dari setiap kelompok adalah jumlah pembudidaya yang mampu melancarkan serangan dengan kekuatan di panggung yang solid, yang dicakup oleh Noah dan Penatua Julia ketika datang ke tim Hiv. Pertahanan penting lainnya adalah pertahanan, tetapi Dewan telah mengerahkan cukup tetua untuk menawarkan perisai emas kepada setiap kelompok. Sedangkan pembudidaya peringkat 5 lainnya, peran mereka bertahan sampai mereka yang mampu melakukan serangan di panggung padat menghancurkan sayapnya. Pada saat itu, semua orang harus fokus menyerang. Pertempuran di benua lama sudah terbukti berbeda dengan perang di benua baru. Saat itu, kehancuran mengandalkan formasi yang ditenagai oleh tanah luar biasa dari tanah abadi. Sebaliknya, sekarang menggunakan teknik yang tidak diketahui oleh organisasi lain di dunia. Bahkan keluarga kerajaan hanya memiliki sedikit studi tentang formasi pertempuran. Mau bagaimana lagi? Mengandalkan formasi di benua baru itu normal karena tanahnya mengurangi konsumsi prasasti semacam itu. Menggunakan mereka di daratan lama dapat membuat kehancuran-kehancuran karena jumlah kredit yang sangat besar yang diperlukan untuk mendorong mereka. Formasi pertempuran menggunakan para pembudidaya sebagai bahan bakar mereka, dan kekaisaran memiliki banyak dari mereka. Juga, mereka cukup efektif karena mereka memaksa setiap penyerang untuk menghadapi mereka secara langsung dan menderita beberapa luka. Satu-satunya kelemahan pada Tyrannosaurus adalah mereka merasa sulit untuk menimbulkan korban di pasukan musuh. Para penyerbu terlalu berhati-hati dan siap, sementara formasi pertempuran memiliki kelemahan yang dapat mereka manfaatkan dengan mudah. Nuh dan Penatua Julia meluangkan waktu untuk memotong sayap target mereka. Mereka tidak memiliki banyak kultivator yang mampu mengekspresikan kekuatan panggung yang solid, jadi mereka hanya bisa melakukannya dengan lambat. Namun, mereka memiliki banyak kultivator peringkat 5 yang ditetapkan hanya untuk membela mereka, yang membuat peran mereka aman. Satu-satunya bagian yang sulit adalah mengendalikan serangan mereka sehingga mereka akan menghindari serangan Tyrannosaurus dan tetap mengenai sayapnya. Lebih dari 10 pertukaran harus dilakukan sebelum Nuh dan Penatua Julia berhasil menghancurkan semua sayap. Cahaya biru di sekitar mereka menyebar pada saat itu, dan serangkaian kultivator peringkat 4 muncul. Peristiwa itu adalah sinyal bagi para pembudidaya Hiv lainnya untuk memulai serangan mereka.
Tyrannosaurus adalah lawan yang tangguh bahkan setelah kehilangan sayapnya. Lagi pula, kekuatannya menyerupai makhluk kuasi peringkat 6, meski memiliki banyak kekurangan. Mereka yang tidak mampu melancarkan serangan dengan kekuatan di panggung padat hanya bisa melihat cahaya Tyrannosaurus meredup sedikit setiap kali serangan mereka mendarat di tubuhnya. Kelompok itu perlu sedikit melemahkannya sebelum semua sesepuh bisa melukainya. Ada sedikit yang bisa dilakukan oleh ahli lain saat kekuatannya masih di atas peringkat kelima. Namun demikian, pertempuran berjalan dengan baik. Nuh dan yang lainnya memiliki banyak pertahanan dan berhasil perlahan-lahan menghabiskan Tyrannosaurus sampai keseluruhan tubuh birunya hancur dan mengungkapkan pembudidaya di dalamnya. Pertarungan masih jauh dari selesai. Para prajurit kekaisaran memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat itu karena tembok pertahanan dan luka yang diderita oleh penjajah. Namun, mereka tidak punya tempat untuk lari sekarang. Para ahli itu bertempur di atas rumah mereka, dan membelakangi musuh hanya akan memperburuk situasi yang sudah tragis itu. Lebih baik bagi mereka untuk bertarung, terutama karena mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada sandal dan tangan kirinya, yang masih mengelola organisasi. Nuh memilih targetnya dalam sekejap. Dia adalah salah satu dari sedikit anggota kelompoknya yang keluar dari pertempuran sama sekali tanpa cedera, dan dia tidak ragu untuk terjun ke pertarungan. Penatua Julia juga baik-baik saja, dan dia memimpin jalan menuju musuh yang menunggu mereka. Sesepuh lainnya terluka, tetapi mereka tidak berani tetap tinggal di saat-saat genting seperti itu. Lagi pula, penampilan Noah dan Penatua Julia sangat menginspirasi di mata mereka. Adapun Nuh, dia telah memutuskan untuk menyerang langsung ke tentara kekaisaran karena dia telah mengenali Ichistare di antara mereka. Dia telah berhasil lolos dari kematian dengan formasi Second Life terakhir kali, dan tingkat kultivasinya mengalami pukulan karena konsekuensi dari metode prasasti ajaib. Tetap saja, di sanalah dia, berdiri dengan bangga di udara dan memancarkan nafas dalam wujud cair dari peringkat kelima. Juga, dia menjaga tatapan dinginnya pada Noah saat rambut pirang panjangnya berkibar tertiup angin. Seolah-olah dia menantangnya untuk datang, dan Noah tidak ragu menerima provokasinya karena kesadarannya tidak merasakan bahaya tertentu. Jika kekaisaran berhasil membuat formasi yang mampu menyembunyikan diri darinya, dia akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Tetua Hiv lainnya mengikuti di belakangnya, dan Nuh mau tidak mau mengutuk pemandangan itu. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung bersama teman-temannya. Asap korosifnya terlalu liar, namun, dia tidak melambat saat terbang menuju Ichistare. Dia bukan pembudidaya peringkat 5 baru yang sama seperti sebelumnya. Sekarang tubuhnya berada di tingkat atas, tingkat kultivasi mereka cocok. Dan dia memiliki banyak alat yang belum sempat dia uji melawan kultivator. Mantra lubang hitam muncul di telapak tangannya dan melayang hingga mengambil posisinya di atas kepalanya. Pedang iblis terbelah, dan Nuh memegang kedua bagiannya. Pedang halus dan material membentuk lautan yang mengelilinginya. Sosok Nuh juga menjadi tidak jelas, dan dia berlari saat mantra penggabungan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia akhirnya tiba di dekat tentara busur pada saat yang sama dengan Penatua Julia, dengan satu-satunya perbedaan bahwa dia telah mengayunkan pedangnya pada saat dia berhenti. Kelahiran pedang iblis bab 940 kekacauan. 2 garis hitam ditembakkan dari pedang Nuh dan terbang ke arah Ichistare. Tebasan jauh lebih cepat dari biasanya karena momentum yang dibangun dengan mantra penggabungan, tetapi Ichistare telah belajar untuk mengetahui lawannya dalam perang terakhir. Udara di belakangnya sudah berubah menjadi es pada saat tebasan Nuh muncul. Berbagai sosok terbentuk di dalamnya dan mulai terbang menuju serangan yang masuk. Sekutunya tidak terpengaruh oleh langit yang membeku karena Ichistare telah membatasi area yang dipengaruhi oleh individualitasnya. Tetap saja, itu tidak mengurangi jumlah figur yang mampu dia ciptakan. Nuh melihat ratusan bentuk es datang ke arahnya, tapi itu tidak menghentikan serangannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan mantra bentuk iblis, dia merasa bahwa dia akan mampu menghadapi serangan itu secara langsung. Tentu saja, Noah tidak perlu sembrono, apalagi sekarang dia berada di level Ichistare. Dia bisa mengungkapkan semua pengalamannya tanpa menggunakan taktik yang tidak bertanggung jawab. Garis-garis hitam menabrak sosok yang terbuat dari es dan memotong puluhan dari mereka sebelum mantra Ichistare berhasil memblokirnya. Namun, serangan Nuh meledak menjadi awan asap korosif pada saat itu dan terus mendatangkan malapetaka di dalam pasukan yang diciptakan oleh lawannya. Di saat yang sama, Nuh meraung dan melepaskan gelombang api yang membuat dunia kehilangan cahayanya untuk sesaat. Serangannya menghancurkan sebagian besar sosok es yang tersisa dan mencairkan es yang mulai menyebar antara dia dan lawannya. Ichistare mempertahankan ekspresi dinginnya saat dia melihat pemandangan itu. Dia tidak terkejut sedikitpun bahwa Noah bisa menghadapi serangannya bahkan setelah dia naik ke tahap cair. Ichistare sudah menderita karena kesombongannya. Formasi kehidupan kedua telah menyelamatkan nyawanya saat itu, tetapi dia telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Dalam benaknya, dia tidak bisa lagi meremehkan Noah Balvan.
Akan lebih baik jika dia melebih-lebihkan dia. Dengan cara itu, dia yakin bahwa dia selalu bisa memprediksi semua kartu tersembunyinya dan menghindari berakhir seperti terakhir kali. Sulit bagi seseorang seperti Ichistare untuk mencapai kesimpulan itu, terutama karena dia telah hidup lebih lama dari Nuh. Tetap saja, dia tidak mengalami delusi. Pangeran Iblis Hiv layak untuk dihormati, dan dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Di sisi lain, Nuh merasa sangat percaya diri. Itu akan cukup baginya untuk melepaskan Snorre untuk mendapatkan keuntungan langsung dalam pertempuran itu. Namun, dia menahan diri dan memutuskan untuk mengandalkan mantranya yang lain. Bola gelap masih tumbuh di atas kepalanya, tapi saber hantunya sudah siap, dan runenya berkembang dengan batas cair pada saat itu. Nuh menebas lagi dan mengendalikan mantranya untuk menembak ke depan. Sosok-sosok es lainnya terbentuk di dalam langit beku di belakang Ichistare dan terbang ke arah serangan yang datang, tetapi menghilangnya berakhir berbeda dari yang sebelumnya. Rune berbentuk pedang telah melampaui apa yang bisa ditangani oleh pembudidaya panggung cair biasa. Ichistare adalah seorang ahli dan memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, tetapi bahkan pasukan sosok esnya tidak dapat bertahan melawan serangan itu. Rune berbentuk pedang merobek setiap sosok yang mereka temui. Senjata dan binatang ajaib dari berbagai jenis membuat tubuh mereka penuh dengan lubang dan hancur berkeping-keping setelah kalah dengan serangan Nuh. Mereka berhasil memblokir Rune di beberapa titik, tetapi serangan Nuh belum berakhir. Ghostly Saber terbang bebas melalui lautan pecahan es. Mereka mengincar Ichistare, dan mereka hanya kehilangan sebagian kecil dari kekuatan mereka karena energi mental yang masih terkandung dalam mantra sisa-sisa. Garis hitam melakukan hal yang sama, dan mereka tidak memiliki masalah memotong sisa-sisa itu untuk meraih Ichistare. Penggarap kekaisaran menemukan dua jenis serangan yang datang ke arahnya dan hanya bisa menggunakan langit beku di belakang punggungnya untuk memblokirnya. Ichistare mundur di antara es yang telah dia ciptakan dengan individualitasnya, dan serangan Noah langsung berbenturan dengannya. Garis hitam itu meledak menjadi awan secepatnya korosif segera setelah mereka bertemu dengan tindakan defensif, tetapi pedang hantu terus melanjutkan beberapa saat sebelum berhenti. Nuh dapat merasakan melalui pertengkaran dengan saber bahwa beberapa dari mereka berhasil memasuki tubuh Ichistare sebelum dihancurkan. Namun, senjata mental itu berhasil bertahan hanya untuk beberapa saat di dalam dirinya, jadi mereka hanya menimbulkan sedikit kerusakan. Kekacauan medan perang telah meledak di sekitar Noah saat dia sibuk menukar serangan dengan Ichistare. Penatua Julia telah mulai bertarung dengan kultivator panggung kekaisaran yang kokoh dan telah mendorong pertempuran mereka lebih tinggi di langit. Tetua Hiv lainnya telah melakukan hal yang sama, bahkan jika beberapa dari mereka lebih menyukai kelompok pertarungan. Nuh dapat merasakan Penatua Austin dan Penatua Ingrid bertarung agak jauh melawan dua pembudidaya kekaisaran yang cocok dengan tingkat kultivasi mereka. Daniel dan Amos Ude melakukan hal yang sama di sudut lain medan perang. Adapun Penatua Justin dan Daniel, mereka telah memilih untuk terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1 melawan para ahli lainnya. Sebagian besar petinggi Hiv berada di medan perang, dan hanya mereka yang mencakup peran strategis atau tidak mampu hadir yang tetap berada di benua baru. Penatua Koleen harus mengelola Coral Archipelago, dan kedua iblis itu masih berada di dimensi terpisah sandal. Hibrida kuat yang ditangkap di sana juga tetap berada di wilayah tengah karena ketidakstabilan mental mereka membuat mereka tidak cocok untuk medan perang semacam itu. Juga, Hiv tidak ingin mengungkapkan semua asetnya. Jadi, itu menugaskan Bibrida untuk mengendalikan cagar alam sebelum berperang. Ada lebih banyak pembudidaya peringkat 5 kekaisaran di sisi medan perang itu. Setiap Tyrannosaurus dengan kekuatan kuasa rank 6 membutuhkan setidaknya 10 dari mereka untuk mencapai level itu. Namun, tetua dewan yang sebelumnya merawat perisai emas sedang menangani mereka. Itu mencegah mereka bersekongkol melawan para pembudidaya Hiv. Ada pemandangan serupa di sisi lain medan perang. Keluarga Elbas dan Dewan telah berhasil mengalahkan Tyrannosaurus mereka dan saat ini menghadapi para ahli. Kedua faksi itu tidak membutuhkan bantuan tambahan karena mereka telah mengerahkan cukup banyak aset di peringkat kelima, tetapi mereka kesulitan menemukan kemenangan cepat. Pasukan manusia melakukan pertempuran yang berantakan di tanah, dan pembudidaya peringkat 4 bertempur di udara tepat di atas mereka untuk menghindari gelombang kejut yang dilepaskan oleh atasan. Kekacauan merajalela di mana-mana, dan sebagian besar pertempuran 1 lawan 1 sering mengganggu pertempuran di dekatnya. Namun demikian, perubahan terjadi setelah para pembudidaya heroik membenamkan diri dalam pertempuran mereka. Bangunan pusat distrik di dekat struktur terapung mulai bersinar sebelum melepaskan panah besar yang terbuat dari cahaya biru.